Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Prisa. Nah, sekarang kita masih membahas Cisco CCNA 200-301 per 1. Sekarang kita sudah berada di bab 9. Nah, pada bab 9 ini Port Security. Di sini kita akan membahas apa itu Port Security, Port Security Violation Shutdown, pengujian Port Security, MAC Address Sticky, Violation Protects, kemudian Violation Restrict. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mempelajari materi yang pertama. Apa itu Port Security? Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas Port Security dengan sebuah kasus ya, teman-teman. Di sini misalkan ada 3 server. 1, 2, 3. Kemudian di sini kita tambahkan 1 switch. Lalu di sini kita tambahkan 1 klien. Oke, kemudian di sini kita akan sambungkan. Nah, di sini kita ganti ya, teman-teman. Di sini kita ganti klien. Oke. Nah, jadi port security itu untuk security itu keamanan, kemudian port itu port ya, teman-teman. Nah, jadi fungsi port security itu misalnya di sini ada hacker. Ini misalkan hacker ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini misalnya hacker ini itu ingin mengakses FA0/1. Jadi di sini ini kabelnya diputus, kemudian disambungkan ke hacker. Nah, tetapi dengan adanya port security, misalkan hacker ingin mengirim pesan ke klien. Nah, itu tidak bisa, teman-teman, karena adanya port security. Jadi nanti ini FA0/1 ini otomatis akan mati jika yang mengaksesnya itu bukan server 3. Oke, teman-teman, di sini kita akan konfigurasi port security. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi port security, kita akan atur terlebih dahulu IP address-nya. Di sini pada server 1 kita atur IP-nya 192.168.50.1. Untuk subnet mask-nya default saja. Kemudian di sini server 2 kita atur IP-nya 192.168.50.2. Kemudian di sini server 3 kita atur IP-nya 192.168.50.3. Kemudian di sini untuk yang klien kita atur IP-nya 192.168.50.4. Oke, sekarang kita akan cek terlebih dahulu apakah bisa saling terhubung. Di sini server 1 ke klien, oke, sudah bisa. Oke, ini juga sudah bisa. Ini server 3. Oke, sudah bisa juga. Oke, teman-teman, jadi untuk membuat port security itu sebelumnya untuk server 1, server 2, dan server 3 itu harus menjadi mode akses terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita enable, kemudian conf t, lalu di sini interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian di sini switch port mode akses. Oke, sekarang sudah mode akses semua. Kemudian di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasi port security yang mengarah ke server 3, yaitu ini FA0/1. Jadi di sini interface FA0/1. Kemudian di sini switch port security. Kita enter. Kemudian switch port security MAC address. Nah, di sini untuk MAC address-nya kita masukkan MAC address milik server 3. Di sini kita pergi ke config, kemudian fast ethernet 0,
Nah, ini teman-teman, ini adalah MAC address-nya. Di sini kita copy. Kemudian ini kita paste. Oke. Kita enter. Nah, jadi yang dapat mengakses FA0/1 itu hanya MAC address ini saja atau milik server 3. Lalu di sini switch port security maximum. Di sini untuk maksimumnya bebas ya teman-teman. Jadi jika kita itu hanya server 3 saja, jadi maksimumnya 1. Tetapi jika teman-teman maksimumnya 2, itu nantinya MAC address-nya teman-teman bisa masukkan 2 MAC address. Oke, kemudian di sini kita enter. Lalu switch port security violation shutdown. Oke, kemudian di sini kita enter. Jadi apabila yang mengakses FA0/1 itu bukan server 3, itu FA0/1 itu akan otomatis mati. Oke teman-teman, sekarang kita akan pengujian. Di sini misalnya ada yang ingin menghack port FA0/1-nya. Di sini kita tambahkan IP terlebih dahulu. Di sini IP-nya sama ya teman-teman, 192.168.50.5. Oke. Di sini kita akan coba hapus kabelnya, kemudian kita sambungkan ke hacker. Nah, kemudian di sini ini masih loading ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini kita akan coba untuk mengirim paket dari hacker ke klien. Oke teman-teman, di sini langsung merah ya teman-teman. Jadi tidak bisa karena adanya port security. Di sini kita bisa cek pada switch 0. Ini kita exit. Kita akan do show port security. Interface FA0/1. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini untuk last source address VLAN itu adalah ini teman-teman. Jadi ini itu adalah MAC address milik hackernya. Kita akan coba lihat. Di sini config, kemudian fastnet 0. Nah, ini teman-teman. Ini bisa teman-teman perhatikan. Ini MAC address-nya milik hackernya. Ini sama ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk menyambungkan lagi ke server 3. Oke, ini masih merah. Nah, di sini kita akan coba aktifkan ya teman-teman untuk FA0/1-nya. Di sini interface FA0/1. Kemudian ini no shutdown. Nah, di sini terdapat change state to down. Jadi artinya itu untuk FA01 itu masih mati ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk menyalakannya? Di sini kita ketik terlebih dahulu shutdown. Oke, lalu kita ketik lagi no shutdown. Oke, ini sudah terhubung lagi. Jadi teman-teman, apabila ada yang mengakses FA0/1 selain server 3 itu otomatis mati. Seperti tadi ya teman-teman, ininya berwarna merah dan dari hacker pun tidak bisa mengirim paket ke klien. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengenal MAC address sticky. Nah, MAC address sticky itu ini ya teman-teman, misalnya tadi ketika kita melakukan konfigurasi ini switch port security MAC address, di sini kita diharuskan untuk memasukkan MAC address-nya. Nah, tetapi dengan menggunakan MAC address sticky itu kita tidak perlu memasukkan MAC address-nya. Jadi switch itu langsung mendeteksi MAC address dari server yang pertama kali terhubung dengan switch tersebut.
Nah, di sini kita langsung saja untuk konfigurasi. Di sini kita akan konfigurasi ke server 2 ya, teman-teman. Di sini FA0/2. Oke, ini kita exit terlebih dahulu. Interface FA0/2. Kemudian di sini kita ketik switch port security. Nah, sebelum kita melakukan switch port security, kita akan coba cek terlebih dahulu do show port security FA0/2. Ini kita tambahkan interface FA0/2. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk port security-nya itu masih mati ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan switch port security. Oke, kemudian kita akan cek lagi do show port security interface FA2. Di sini untuk port security-nya sudah aktif. Nah, kemudian kita akan masukkan switch port security MAC address sticky. Kita enter, kemudian switch port security maksimal 1. Kemudian switch port security violation shutdown. Nah, di sini untuk violation itu terdapat beberapa jenis, teman-teman. Di sini kita tanda tanya. Nah, di sini terdapat 3 jenis untuk violation. Ada protect, restrict, dan juga shutdown. Nah, untuk protect dan restrict itu ketika ada MAC address yang menyambung FA0/2 selain MAC address yang sudah ditentukan, itu hanya akan memblokir situs-situsnya. Nah, tetapi apabila untuk yang shutdown itu akan langsung memblokir dan mematikan FA0/2-nya. Oke, kemudian di sini kita akan cek lagi do show port security interface FA0/2. Nah, di sini untuk total MAC address sampai sticky MAC address itu masih 0 ya, teman-teman, karena belum ada yang menyambung switch 0. Di sini kita akan coba untuk mengirim pesan dari server 2 ke klien. Oke, ini successful. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah ada 1, teman-teman. Ini untuk total MAC address-nya 1 dan sticky MAC address-nya 1. Nah, kemudian ini ada MAC address ini ya, teman-teman. Ini adalah MAC address yang pertama kali terhubung dengan switch 0. Jadi, MAC address inilah yang hanya diizinkan untuk mengakses FA0/2. Di sini kita bisa uji ya, teman-teman. Oke, ini kabelnya kita arahkan ke hacker. Oke, ini sudah aktif. Kemudian kita akan coba kirim pesan dari hacker ke klien. Oke, ini langsung memblokir ya, teman-teman, langsung merah. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasi violation protect. Di sini kita akan mengarah ke server 1 ya, teman-teman, yaitu dengan FA0/3. Oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian interface FA0/3. Nah, untuk melakukan port security itu harus dalam mode akses terlebih dahulu. Jadi ini switch port mode akses. Oke, kita enter. Lalu kita akan aktifkan port security-nya, switch port security. Kemudian switch port security MAC address
sticky. Kemudian switch port security, di sini violation protect. Oke, kita enter. Nah, di sini ini kita tanda tanya. Di sini pasti teman-teman bingung tentang bedanya protect dan juga restrict. Oke, di sini kita akan do show port security interface FA0/3. Nah, di sini apabila yang protect itu untuk security violation count-nya itu tetap 0, tetapi jika restrict itu untuk security violation count-nya itu akan bertambah ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah berada di mode violation, mode protect. Di sini kita langsung saja untuk ping dari server 1 ke klien supaya MAC address-nya itu langsung terisi otomatis. Oke, di sini successful. Di sini kita akan cek lagi. Nah, di sini MAC address-nya sudah tertambahkan ya teman-teman. Jadi hanya MAC address ini yang diizinkan untuk terhubung dengan FA0/3. Oke, sekarang kita langsung saja untuk pengujiannya. Di sini kabelnya kita arahkan ke hacker. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk mengirim paket dari hacker ke server 3. Nah, di sini valid ya teman-teman, tapi ini untuk kabelnya itu masih tetap terhubung. Jadi hanya diblokir untuk paket datanya. Oke, kemudian di sini kita akan coba ping dari hacker ke klien. Nah, valid juga, tetapi ininya tetap nyala ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba menghubungkannya lagi ke server 1. Oke, ini langsung terhubung ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu melakukan shutdown dan no shutdown di switchnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi violation restrict. Nah, di sini kita akan tambahkan terlebih dahulu servernya. Di sini ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan IP address terlebih dahulu. 192.168.50.6. Oke, di sini kita akan langsung saja konfigurasi. Nah, di sini kita akan masuk ke interface FA0/5 yang mengarah ke server 4. Nah, di sini kita akan ubah menjadi mode akses terlebih dahulu. Lalu kita akan aktifkan port security-nya. Kemudian port security MAC address sticky. Kemudian switch port security maximum 1, kemudian switch port security violation restrict. Oke, kita enter. Kita akan do show port security interface FA0/5. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ini sudah enable, kemudian untuk violation mode-nya sudah restrict. Nah, ini untuk MAC address-nya belum dideteksi ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk kirim paket.
dari server 4 ke klien. Oke, ini kita akan mengirim paket 2 kali ya teman-teman, supaya dideteksi. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, di sini untuk MAC address-nya sudah dideteksi ya teman-teman. Jadi hanya MAC address ini saja yang diizinkan untuk mengakses FA0 size 5. Di sini kita akan langsung untuk pengujian. Jadi di sini kabelnya kita arahkan ke hacker. Oke, kemudian di sini kita akan coba mengirim paket ke klien dan juga server-server ya teman-teman. Oke, ini violet. Oke, ini juga violet. Ini juga violet. Dan ini yang terakhir juga violet. Nah, di sini kita bisa cek lagi ya teman-teman. To show port security interface FA0 size 5. Nah, di sini untuk yang violation mode restrict itu di sini untuk security violation code-nya itu bertambah ya teman-teman. Jadi di sini ada 4. Nah, ini artinya untuk MAC address yang sudah terdaftar di sini itu sudah dihack sebanyak 4 kali. Seperti tadi nih, dari hacker itu mengirim pesan ke klien, ke server 1, server 2, dan server 3. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ketika saya menjelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!